Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus MGMP Bahasa Indonesia dalam Kabupaten Jawa Barat, yang saya hormati guru dan guru SMA Negeri 4, dan seterusnya yang berbahagia anak-anak peserta lomba debat Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Jawa Barat. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dipertemukan di sekolah ini guna untuk melakukan seleksi atau lomba debat bahasa Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Selawat dan salam juga telah diberikan kepada junjungan kita bersama Rasulullah SAW, Ibu Bapak, guru, pendamping, dan anak semua yang berbahagia. Yang pertama, kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada tim LDB dari SMA Negeri 1. Selamat datang Bu di SMA Negeri 4. Tim dari SMA Negeri 1 maupun dari SMA Negeri 4 yang hari ini ikut berlomba, dan terima kasih juga saya kepada pengurus MGMP Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan di tahun depan MGMP Bahasa Indonesia dapat menerima setiap amanah lempar bola yang dikirim dari IKKS untuk kita mahasiswa seperti ini. Dan juga kepada tuan rumah, terima kasih sudah menyediakan tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara kita hari ini penuh berkah. Acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan terpilihlah salah satu tim yang kita anggap layak untuk kita utus ke provinsinya. Ini saja Bu, ke depan memang kami sadari juga bahwa semua kegiatan yang kita adakan di Kabupaten Sifat dan dadakan semua seperti itulah kondisinya, karena kami UKS juga kekurangan tenaga ahlinya, semua serba dadakan. Ya, kita harus membiasakan diri untuk bekerja dalam tekanan seperti itu. Terima kasih kepada semua pihak, kepada kita semua. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersedia untuk diikutkan lomba pada ajang ini. Mudah-mudahan kalian adalah yang terbaik. Kedua-duanya nanti yang terbaik. Itu adalah Pak. Terima kasih. Mohon maaf Bu, bisa ada dalam layanan dari tuan rumah yang kurang berkenan, tempat dan segala macamnya. Mohon maaf waktu tuan rumah juga saya mewakili UKS. Saya mengucapkan terima kasih yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa nabiyana bihi wa tubarik lana rasulana bihi khairat wa rahmat. Innaka ya Allah hasanun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada pagi hari ini ya Allah kami akan melaksanakan lomba debat bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami rencanakan ya Allah menjadi berkah dan berjalan baik dan lancar ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا إننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu alaihi wasallam. Pembacaan tata tertib oleh Dewan Juri pada majelis yang langsung saja ya proses menerima mengenai tata tertib untuk lomba debat bahasa Indonesia tingkat kabupaten Tanjung Barat 2024. Tata tertibnya dalam lomba debat ini ada 2 tim yang akan maju untuk diuji kompetensi kemampuan debatnya. Ada tim afirmasi yang terdiri atas 1 pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Dan tim oposisi pembicara 1, 2, dan 3. Untuk aturan dalam kompetisi debat ini, setiap peserta itu memiliki durasi waktu dalam menyampaikan pidatonya, yaitu 7 menit 20 detik. Masing-masing punya jatah 7 menit 20 detik. Baik pembicara 1, pembicara 2, maupun pembicara baik dari tim pemerintah atau afirmasi maupun dari tim oposisi atau swasta. Kemudian yang kedua adalah waktu interupsi bantahan. Ya, bantahan itu diberikan waktu 4 menit 20 detik. Ya, bantahan itu atau balasan ya 4 menit 20 detik. Masing-masing telah memilih pembicara terbaiknya mereka untuk menyampaikan bantahan tersebut yang sudah ditunjuk dari tim tersebut. Kemudian untuk interupsi, pada saat melakukan interupsi, waktu yang disediakan melakukan interupsi itu 2 menit setelah pembicara 1 bicara, 2 menit sebelum berakhir atau selesai pidatonya dalam debat tersebut. Kemudian juga yang berikutnya adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian di sini terbagi atas 3. Ada isi, ada strategi, dan ada gaya atau stylenya. Tuh. Untuk isi itu jumlah nilainya adalah untuk 40%. Sedangkan strategi 40%, kemudian gaya 20%. Untuk isi yang 40% tadi itu isi adalah logika berargumen yang disampaikan oleh para pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang dibuktikannya atau contoh kasus yang dibuktikannya tersebut terkait dengan topik atau mosi. Sanggahan dalam argumen lawan juga bobot yang sama dalam argumen dan harus dibuktikan logika serta relevansinya. Tuh. Kemudian strategi itu jumlahnya adalah 40% nilainya. Strategi itu menyangkut bagaimana cara pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik. Namanya waktunya 7 menit 20 detik. Dalam 20 menit itu, 20 detik itu mereka harus membaginya. Mana yang merupakan ada 3 bagiannya itu, ya. Karena dia harus mengacu kepada
tidak terbolak-balik penyampaiannya. Tuh. Nah, mungkin di bagian awalnya mungkin mereka bisa menyampaikan tentang definisi ya atau limit. Mungkin di bagian yang keduanya pembahasan tentang kasus atau argumennya ya itu. Jadi di situ dia harus terstruktur. Kita bisa lihat nanti kan di apa struktur penyampaian itu termasuk strategi dalam pembagian waktu. Sekian menit saya ini harus apa yang saya sampaikan, sekian menitnya apa yang saya intinya apa yang saya sampaikan itu. Jadi kita mengacu ke waktu 7 menit 20 detik tadi. Apabila kurang itu juga mempengaruhi dengan nilai. Nah, kemudian biaya atau cara penyampaian. Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol emosinya, tidak harus berlebih-lebihan. Ya, karena di sini kita bukan debat kusir ya. Nah, kita di sini berdebat sesuai dengan debat mengenai ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, jadi bisa mengontrol emosi tersebut, tetap mengacu kepada apa yang menjadi tujuan utama kita tadi. Di sini tidak ada lawan, tidak lawan, tapi kita kawan dalam berkompetisi, ya. Nah, kemudian volume suara, kontak mata dan variasi ekspresi untuk membuat pidato itu menjadi menarik. Nah, jangan pakai pada tes atau apa, itu akan dinilai, ya. Nah, jadi itulah mengenai tata tertib lomba debat bahasa Indonesia untuk tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Demikianlah tata tertib yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini percaya dengan menarik peredaran BBM Pertalite dan mengganti dengan BBM Pertamax mengurangi polusi udara di Indonesia. Diulangi. Dewan ini percaya dengan menarik peredaran BBM Pertalite dan mengganti BBM Pertamax mengurangi polusi udara di Indonesia. Sudah semua? Sudah. Untuk penentuan afirmasi dan oposisi dimintakan perwakilan dari tim untuk ke meja Bapak MPKS untuk mengambil nomor indikasi. Pemilihan tim afirmasi atau oposisi, Pak. Untuk SMA 1 oposisi dan untuk SMA 4 afirmasi. Ya, silakan dipersiapkan. Nah, berikutnya kegiatan atau langkah berikutnya, silakan kami dari tim juri memberikan waktu 20 menit untuk searching data. Silakan boleh di luar dari ruangan ini, tidak boleh pakai HP, dan silakan di searching datanya dengan teman. Nah, Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, moderator, timekeeper, dan penulis yang berbahagia. Tak lupa rekan debat saya dari tim afirmasi maupun tim kontra dalam ranah Lomba Debat Bahasa Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2024. Sebelum saya memulai perdebatan pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Saya Azura Lila Syahriza sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, bertugas untuk membantah argumentasi yang telah disampaikan pembicara satu tim afirmasi, lalu mengutarakan argumen penolakan kenapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Di sebelah kiri, di tim pembicara kedua dari tim kami adalah Perkenalkan, saya Natalia Salwa, bertugas sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Saya bertugas untuk menyanggah argumen dari tim afirmasi dan memperkuat argumen pembicara satu dari tim oposisi, didasari dengan data dan fakta, memberikan dampak dan contoh kasus sesuai dengan status quo, dan mencanangkan mekanisme solusi agar perdebatan kali ini dapat terselesaikan dengan sukses. Di sebelah kiri saya ada saya Kesha Silvana selaku pembicara ketiga pada tim oposisi yang bertugas membantah argumen yang telah disampaikan oleh tim lawan, mengulas kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan pembicara dua dari tim kami, mempertegas kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan pembicara dua dari tim kami, menyampaikan mekanisme solusi dan menyampaikan dan membuat kesimpulan. Mosi perdebatan kita pada siang hari ini adalah Dewan ini percaya dengan menarik peredaran BBM Pertalite dan mengganti dengan BBM Pertamax, mengurangi polusi udara di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa tim afirmasi tidak menjalankan tugasnya dengan seksama, dikarenakan tidak adanya penyebutan limitasi. Maka agar perdebatan pada siang hari ini lebih terarah, kami dari tim oposisi akan memberikan limitasi berupa masyarakat miskin. Dan dimohon untuk tim afirmasi untuk menghargai limitasi yang telah kami berikan. Bahan bakar minyak adalah salah satu bentuk kebutuhan masyarakat yang digunakan pada zaman sekarang. Sedangkan bahan bakar Pertalite adalah bahan bakar yang menggunakan subsidi sangat rendah, berbeda dengan bahan bakar Pertamax yang bersubsidi yang tinggi. Dan saya akan menyebutkan latar belakang kenapa mosi ini diangkat adalah mosi ini diangkat karena meningkatnya polusi di Indonesia yang diakibatkan oleh BBM. Tim lawan mengatakan bahwa terdapat gangguan mesin, terdapat kualitas Pertamax yang lebih unggul, sedangkan BBM yang berkualitas tinggi dapat menyebabkan balap liar atau menjadikan masyarakat terlebih di zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang berbalap liar, dan saat balap liar terjadilah penurunan mesin, lalu terjadi kerusakan mesin dan kecelakaan. Lalu tim pemerintah juga mengatakan bahwa BBM menjadi faktor polusi udara yang di Indonesia. Sedangkan tidak hanya dari BBM, bisa dari pabrik dan aktivitas manusia lainnya. Poin-poin argumen yang membuat kami menolak perdebatan kali ini adalah yang pertama, Pertamax mahal. Dengan limitasi kami masyarakat miskin di Indonesia, tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang sama. Mari kita perhatikan sisi lain masyarakat dari kota Jakarta. Banyak sekali masyarakat dengan minim ekonomi pergi mengadu nasibnya ke Jakarta, dan mereka harus bekerja menggunakan kendaraan yang dimana kendaraan tersebut memerlukan BBM. Bagaimana nasib mereka saat Pertalite digantikan dengan Pertamax? Pertamax memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan Pertalite. Jika hal penarikan subsidi Pertalite ini diganti dengan Pertamax, maka masyarakat miskin akan mengalami kenaikan kebutuhan. Yang kedua, BBM bukan faktor utama polusi masyarakat. Aktivitas masyarakat juga menjadi faktor utama polusi di Indonesia. Banyaknya pembakaran hutan, pembakaran sampah yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Aktivitas masyarakat lainnya seperti industri pabrik yang sudah sangat teramat berkembang di Indonesia. Yang ketiga, pergantian Pertalite. Pergantian Pertalite ke Pertamax tidak menjamin polusi udara di Indonesia akan berkurang. Apakah tim lawan yakin bahwa penggunaan Pertalite yang diganti oleh Pertamax akan mengurangi polusi? Seperti poin kedua yang sudah saya katakan, faktor polusi di Indonesia tidak disebabkan oleh hanya BBM, tapi juga disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri dan pembakaran sampah ataupun pembakaran lahan hutan. Pergantian Pertalite ke Pertamax tidak menjamin polusi udara berkurang. Pemerintah wajib memperhatikan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab tingginya polusi di udara di Indonesia. Dengan argumen-argumen yang sudah saya paparkan, kami dengan tegas akan tetap menolak mosi perdebatan pada siang hari ini.
kalian pencinta bangsa dan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim afirmasi yang mengatakan bahwa limitasi yang kami berikan ialah bermaksud ruang lingkupnya sempit sehingga ditolak. Sedangkan pihak afirmasi, pembicara 1 dari tim afirmasi tidak memberikan limitasi. Apakah perdebatan ini akan terus mengambang tanpa adanya parlementer atau batasan yang akan kita bahas? Yang kedua, pihak afirmasi mengatakan bahwa kami salah dalam menanggapi argumen yang telah disampaikan pembicara 1 dari tim afirmasi, bahwa ia menyebutkan salah satu penyebab meningkatnya polusi di Indonesia. Akan tetapi pihak afirmasi tidak menjabarkan hal-hal lain, hanya berfokus kepada BBM, sehingga kami berpendapat bahwa itu adalah faktor utama. Ia mengatakan salah satu tetapi tidak menjabarkan hal lainnya. Dan yang ketiga, ia mengatakan bahwa diturunkan harga Pertalite untuk masyarakat miskin, sedangkan mosinya ialah untuk mengganti peredaran BBM dengan BBM Pertamax. Apabila diturunkannya harga Pertalite untuk masyarakat miskin, bukankah BBM Pertalite akan terus meningkat dan terus dibeli oleh masyarakat miskin? Dan yang keempat, lagi dan lagi pembicara 2 tim afirmasi mengatakan kualitas dan kualitas. Kualitas tergantung dengan harga. Apabila kualitasnya bagus, harganya semakin meningkat. Apabila kualitasnya rendah, maka harganya akan semakin turun. Dan yang kelima, ia mengatakan akibat fatal banyak campuran minyak, campur air. Di mana data yang ia dapatkan? Atas dasar apa ia mengatakan bahwa Pertalite membuat mesin-mesin rusak dan mengatakan bahwa minyak yang dicampur dengan air ialah minyak Pertalite? Baiklah, masuklah kepada argumen saya. Yang pertama ialah benar yang dikatakan pembicara 1 dari tim kami. Di Indonesia tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang sama. Mari kita perhatikan sisi lain masyarakat di Jakarta. Banyak sekali masyarakat dengan minim ekonomi mengadu nasibnya ke Jakarta. Jika kita mengganti BBM Pertalite dengan BBM Pertamax, sehingga bagaimana dengan warga miskin? Seperti yang kita ketahui bahwa BBM Pertamax itu harganya mahal. Bagaimana dengan aktivitas warga miskinnya? Berdasarkan pasal hak asasi manusia 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bagaimana warga miskin yang berada di Jakarta mencoba untuk mempertahankan hidupnya dengan bekerja apabila BBM Pertalite diganti dengan BBM Pertamax? Bagaimana dengan nasib ojek? Bagaimana dengan nasib warga miskin? Bagaimana dengan aktivitas-aktivitas kehidupannya? Lalu faktor yang kedua, polusi di Indonesia
saya hormati rekan berpikirku dari tim pro maupun tim kontra. Saya, Keisha Aulia Silvana, selaku pembicara ketiga pada tim oposisi, sangat tidak setuju dan sangat tidak mendukung mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini. Dengan mosi, Dewan ini percaya dengan menarik peredaran BBM Pertalite dan menggantinya dengan BBM Pertamax mengurangi polusi udara di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyanggah terlebih dahulu argumen yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga pada tim afirmasi, di mana pembicara ketiga, tim afirmasi mengatakan jika bahan bakar minyak dari Pertalite tidak digantikan ke Pertamax, itu akan mengakibatkan yang sangat fatal. Nah, lantas bagaimana dan apa dasar pembicara ketiga pada tim afirmasi mengatakan jika bahan bakar minyak itu tidak digantikan dari Pertalite ke Pertamax akan mengakibatkan hal yang sangat fatal? Dan satu lagi, dasar apa yang membuat tim afirmasi mengatakan bahwa Pertalite merupakan minyak yang bisa dibilang minyak oplas atau minyak dari campuran air? Baiklah, masuklah pada argumen saya. Bahan bakar minyak Pertalite maupun Pertamax tetap menghasilkan polusi udara sendiri, walaupun telah dilakukannya pergantian dari Pertalite maupun ke Pertamax itu sendiri. Polusi udara bakal tetap terjadi akibat fakta lainnya, seperti yang dikatakan pembicara 1 dan pembicara 2 tim kami tadi, bahwa banyak faktor yang menyebabkan polusi itu sendiri. Salah satunya ada pembakaran hutan, kegiatan manusia sehari-hari, bahkan asap pabrik itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan pembicara 2 pada tim kami sudah dijelaskan pada pasal 28A, di mana yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, seperti contoh kasus yang sudah disampaikan pembicara 2 dari tim kami, bahwa banyaknya orang yang merantau, lebih tepatnya di kota Jakarta, di mana kota Jakarta sendiri lebih padat akan penduduk. Jika penggunaan bahan bakar minyak digantikan dari Pertalite ke Pertamax, apa akan mensejahterakan masyarakat yang memiliki ekonomi yang minim? Nah, di sini kami tentunya mencanangkan mekanisme solusi, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang berupa Pertalite maupun Pertamax untuk kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum agar lebih ramah lingkungan dan menerapkan dan memperkuat sistem atau kegiatan reboisasi agar polusi udara yang terjadi di bumi kita ini akan bisa dihilangkan dengan reboisasi itu sendiri. Nah, dari penjabaran argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1, 2 dan tim kami selaku tim oposisi akan tetap menolak dan tidak setuju dengan perdebatan pada hari ini, karena tidak semua orang memiliki latar belakang ekonomi yang berkecukupan. Karena banyak masyarakat miskin yang bekerja di luar sana menggunakan kendaraan. Jika dia menggunakan kendaraan sedangkan bahan bakar itu sendiri dinaikkan harganya, bagaimana dengan masyarakat miskin itu sendiri? Apakah tim afirmasi yakin bahwa masyarakat miskin itu bakal mampu jika terjadinya pergantian antara Pertalite ke Pertamax itu sendiri? Maka dari itu, kami selaku tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini. Dan juga kata polusi tidak selalu akibat penggunaan bahan bakar minyak. Ada banyak faktor yang menyebabkan polusi itu sendiri. Nah, sekali lagi saya tegaskan kembali, kami selaku tim oposisi sangat tidak setuju dan sangat tidak mendukung mosi yang diperdebatkan pada siang hari ini. Maka dari itu, kami meminta Dewan Juri untuk berada di samping kami dan memenangkan kami dalam perlombaan debat pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 4 Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Terima
Bapak Ketua MKKS memberikan tempat kepada kami MGMP Bahasa Indonesia SMA se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mendapatkan pemenang-pemenang. Walaupun anak-anak ibu semua adalah pemenang dari sekolahnya. Dan alhamdulillah ada perwakilan, walaupun dari beberapa sekolah tidak mengirimkan, tetapi masih ada semangat-semangat juang dari guru-guru kami untuk melatih, membina. Karena sebagai laporan saja Pak dari MGMP, kami juga kurang kader dari tim juri ini Pak. Jadi kami juga kurang tim juri. Bagaimana penjurian itu tidak semua kawan-kawan menguasai. Mungkin ada pertimbangan dari MKKS nanti bagaimana caranya untuk memberikan ilmu atau apa kepada kami semuanya, untuk khususnya guru seluruh guru bahasa Indonesia se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjalani lomba ini. Selanjutnya hasil dari 3 juri untuk 2 tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi diwakili oleh SMA 4 Tanjung Jabung Barat dan tim oposisi diwakili oleh SMA 1 Tanjung Jabung Barat. Nah, jadi diharapkan semuanya kita sama-sama kawan, tidak ada lawan. Dari perhitungan kami, dari 3 orang juri dan 3 pembicara, dan ada penilaian dari bantahan berdasarkan kriteria penilaian. Oke, siap. Untuk juara 2 dengan nilai untuk total penilaian juara 2 dengan nilai 764 untuk SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Yang maka juara 1 untuk SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat dengan nilai 813. Untuk semua penilaian ini akan kami serahkan kepada panitia atau tuan rumah atau kepada MKKS untuk pelaporan ke provinsi. Demikianlah informasi. Oke. Oke. Nah, untuk yang juara dengan nilai atau best speaker, kita ada 6 orang, berarti ada 6 penilaian untuk best speaker. Yang 3 orang yang terpilih. Untuk 1, 2, dan 3. Untuk best speaker nomor 3 dengan jumlah nilai 270 jatuh kepada Elvira. Untuk best speaker juara 2 nomor 2 tertinggi untuk nilai 279 dengan nama Keisha. Yang juara 1 atau total yang tertinggi dengan jumlah nilai 285 dengan nama Salwa. Kita hari ini 1, 2, dan 3 dan semuanya kita serahkan penilaiannya kepada Bapak. Silakan kepada Bapak MKKS untuk memberikan pengarahan atau
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat siang kepada semua. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Tuan Juri yang hormati, Ibu Pendamping Tim LDB SMA 1 dan SMA 4 Aceh Barat yang kami hormati, seterusnya Ibu-ibu panitia dan juga anak-anak peserta lomba. Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah kita buat, bahwa pada hari ini kita telah menyelesaikan salah satu momen penting, yaitu lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Tanjung Barat. Dan alhamdulillah juga sudah dapat pemenang 1 dan pemenang 2, disebutkan 1, 2, dan 3. Tentu pada kesempatan ini kami dari UKM mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada MPB Bahasa Indonesia yang telah menskenariokan kegiatan ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun di sana sini pemain masyarakat kurang itu wajar-wajar saja, tapi yang jelas kita sudah bisa melombakan kegiatan ini. Dan saya pikir tahun depan tentu ada perbaikan-perbaikan dari catatan-catatan yang sudah kita buat, sehingga tahun-tahun berikutnya lomba seperti ini lebih baik dan lebih berkualitas. Dan sampaikan salam kepada guru-guru bahasa dan sekolah-sekolah semua yang lain untuk lebih bersemangat lagi untuk membina anak kita dalam lomba debat ini. Jika perlu tahun depan 18 negeri 18 ini seperti itu. Mungkin semangati kawan-kawan kita guru-guru bahasa agar kompetensi anak kita ini terutama dalam debat bahasa Indonesia ini lebih terasa. Kepada pemenang kami ucapkan selamat. Semua 1 yang jauh-jauh datang ke Bandung dengan perjuangan ini luar biasa, melewati 2 kabupaten lain baru sampai ke sini. Akhirnya perjuangan yang penuh sekaligus ini membuahkan hasil yang terbaik. Selamat untuk semua 1. Ya, terima. Selamat juga saya ucapkan kepada anak SMA Negeri 4. Saya tahu bagaimana perjuangan anak SMA 4 ini, walaupun kita berjuang untuk hadir ke tempat, tapi perjuangan untuk mempersiapkan diri dan ikut lomba ini luar biasa. Saya memantau setiap hari di depan ruangan saya nguping, walaupun saya pura-pura dan nampak dengan tapi sebenarnya mereka telah berjuang semaksimal mungkin. Ya inilah batas kemampuan kita. Yang jelas hari ini apa yang kita dapat, apa yang kita punya sudah kita perlihatkan kepada guru kita, kepada teman-teman kita, kepada peserta-peserta yang lain. Jangan kecil hati. Yang jelas dari lomba ini ada beberapa ilmu yang kita dapat. Kalaulah tahun depan punya Elvira tak bisa lagi ikut lomba ini, tapi Elvira kan tak punya ilmunya. Dan 2 kali dia ikut. Sampaikan kepada adik-adik bagaimana tekniknya berdebat itu, bagaimana tekniknya berbahasa itu, sehingga tahun depan tidak ada kemungkinan SMA 4 dan nomor 1 kan. Saya percaya betul kepada guru-guru SMA 4 ini, terutama guru bahasa Indonesia dan guru Astri dan guru Devi, mereka juga orang-orang punya talenta dalam hal untuk meningkatkan kompetensi siswanya, terutama dari bidang-bidang lomba-lomba seperti itu. Bu Astri ini jangankan bahasa Indonesia, seni dia juga masuk juga ini. Ya, hampir semua bidang seni saya lihat beliau pegang. Tanpa saya komando, tanpa saya perintah, dah jalan dengan sendirinya. Kalau ada masalah lapor langsung saya, baru dia lapor. Masalahnya tidak banyak, paling masalah berbiaya saja. Ya, kalau masalah biaya itu bukannya biaya Astri itu wilayah saya. Jangan takut, yang penting kalau untuk kepentingan anak, jangan takut. Kita lupakan. Jangan di tempat kita, jangan di Tungkal, jangan di Jambi. Di Palembang kita lupa, ayo kita lupa. Asal itu untuk anak-anak kita. Jadi begitu harapan saya ke depan itu dari SMA 1 maupun ibu dari Tuan Juri, tolong semangati kawan-kawan kita di bahasa Indonesia itu supaya tahun depan semua sekolah kalau bisa ikutlah lomba-lomba seperti ini. Sayang kalau tidak diikuti. Bagaimana triknya supaya bisa anak kita terlatih mulai di awal-awal tahun ajaran. Begitu masuk kelas 10 Juli kita kan punya data anak. Data dari SMP-nya kan ada. Kalau dia pernah ikut lomba-lomba apa di SMP, kan kita minta fotokopi piagam dan segala macam. Tangkap anak-anak itu bina dari bulan Juli, sehingga pada saat dibutuhkan seperti ini walaupun mepet
walaupun dadakan, tapi kita sudah punya timnya yang siap untuk ditandingkan. Nah, ini harapan saya. Tentu juga sampaikan juga salam guru-guru yang lain di MPP yang lain, bahasa Inggris maupun mata pelajaran yang lain. Marilah sama-sama kita salurkan bakat dan prestasi anak-anak kita ini. Jangan sampai anak-anak kita tadi tidak ikut berlomba-lombakan mereka sebatas kemampuan yang mereka punya. Ini aja harapan saya ke depannya. Mudah-mudahan dengan lomba yang dilaksanakan hari ini menambah semangat dan motivasi kita terutama anak-anak semua untuk tetap belajar. Karena perjuangan kamu biar selesai dari sini, yang menang juara 1 nanti akan ada lagi lomba di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu persaingan sangat ketat, akan bersaing dengan anak kota Mulia Jambi. Dari Bungo itu dari SMA 1 Bungo juga yang muncul, bagus-bagus juga anak-anaknya. Jadi berlatih ya Desa dan kawan-kawan, menjelang provinsi masih ada waktu beberapa hari ini, terus berlatih untuk bisa segera tampil di ajang provinsi. Jangan takut di provinsi itu, sama kita semuanya, tidak ada yang lebih terbaik, semuanya sama. Mereka juga belajar, kita juga belajar. Hadapi saja kalau memang itu akan dilakukan itu. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, maka kegiatan lomba debat bahasa Indonesia tahun pelajaran 2023-2024 tanggal 11 Mei 2024 di SMA Negeri 4 Jawa Barat kita nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih kepada kita semua ibu-ibu guru-guru hebat ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.